Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat dan karunia untuk kita semua, sehingga di subuh hari yang penuh dengan nikmat dan berkahnya, insyaallah kita semua akan menjadi hamba-hambanya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa Seram Islami, alhamdulillah kita ketemu lagi di subuh hari ini, yang sama-sama kita akan belajar kajian kita, dan insyaallah ilmu ini adalah ilmu yang kita akan bawa nanti sampai di yaumil akhir atau di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini sudah hadir orang-orang yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ini adalah pemuda-pemuda generasi penerus bangsa. Ini rombongan dari Pondok Pesantren Papan Rodotul Jannah, pimpinan Ustadz Kemal Jati Asih Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, nggak ada yang boleh ngantuk, sama-sama kita belajar. Dan di sebelah kiri saya ini yang juga luar biasa, ibu-ibu semuanya rata-rata awet muda, usianya 15-17 tahun di depan saya ini. Ini rombongan dari Majelis Taklim Baitur Rahim, pimpinan Ibu Junarsi, Kecamatan Jayanti, Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya, mudah-mudahan, dan siap kita sama-sama belajar. Dan pemirsa Seram Islami, sebelum memulai kajian kita hari ini, mari sama-sama kita siapkan Al-Quran kita siapkan catatan kita, dan sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Khuluki. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 sampai dengan 150. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah kembali lagi di studio. Dan pemirsa Seram Islami, tadi sudah dibacakan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 sampai dengan 150. Pembahasan kita mengenai temanya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan alhamdulillah sudah hadir dengan kita, yaitu Bapak Kolonel Khusus Dr. Haji Muhammad
Kemal Shah MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz luar biasa, pagi ini kita sama-sama ya belajar kajiannya adalah tentang temanya berlomba dalam kebaikan. Atau tadi disebut di ayat adalah fastabiqul khairat. Nah, kaitan dengan tema kita nih, apa yang bisa minimal saja bahan yang kita untuk kajian kita di subuh hari ini? Ya. Diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah tentunya dari berbagai pengaruh godaan dari syaitan yang memberikan pengaruh dalam pola berpikir maupun ucapan pada pagi hari ini. Semoga Allah menunjukkan tentunya ihdinas siratal mustaqim, kalimat-kalimat yang membawa kita pada jalan yang lurus, yang istiqomah kita di dalam taat dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita istiqomah dalam berbuat kebaikan. Amin. Ya, fastabiqul khairat ya. Tadi ayat sudah dibacakan, terjemah juga sudah dibacakan, secara umum sudah difahami. Namun sekarang kita butuhkan bagaimana kita membuka, membedah dari ayat yang ada, ditambah dengan ayat-ayat yang lain tentunya, untuk memperkuat bagaimana kita tambah yakin, tambah percaya bahwa hidup di muka bumi ini kita harus beramal soleh. Ya. Kenapa kita harus beramal soleh? Ya jelas, amal soleh itu akan membuat Allah ridho. Amal soleh itu akan membuat Allah cinta. Jadi tidak cinta dulu tentunya. Kita berbicara awalnya amal soleh Allah ridho, terus-terusan jadi cinta gitu. Awalnya kita sholat mungkin tak seberapa, kita sholat menggunakan ilmu dengan pas, akhirnya kita penuh kehusuan. Di sholat itu akhirnya kita dapatkan kenikmatan. Setelah nikmat akhirnya menjadikan sesuatu yang tidak ingin kita tinggalkan serasa ada yang hilang. Walaupun itu bahasanya adalah kewajiban ataupun sunnah. Nah, lama-kelamaan akhirnya kita bukan berbicara kepada rakaatnya saja, bukan berbicara pada bacaan saja. Akhirnya kita bertemu dengan satu titik kebahagiaan di mana ternyata dengan melaksanakan sholat kita dapatkan cinta dan mencintainya. Amin. Cinta Allah dan kita mencintainya. Amin. Gitu ya. Amin, Allah. Kita rasakan betapa kita banyak dosa dan kesalahan. Ya Allah, dengan sholat kita sadar sholat ini sebuah pengakuan, sholat ini sebuah penghambaan. Jadi bukan penghambaan kita menghambakan saja, tapi sholat itu merupakan sebuah pengakuan kita gitu. Pengakuan, ya Allah, aku ini orang yang lemah. Aku ini tak bisa berbuat apa-apa. Apa yang ada di muka bumi ini yang kau sodorkan di hadapanku ini, jangankan yang di luar yang begitu besar persoalan. Untuk tubuh saja kita tidak seberapa tahu. Makan makanan, masukkan minuman, dari tenggorokan ke sini sudah bukan urusan kita. Gitu ya. Bagaimana disaringnya makanan, minuman, bagaimana menjadi darah yang segar. Makanannya bagus, tapi cara memperolehnya diharamkan. Itu berdampak kepada diri. Gitu kan, itu kan Allah yang Maha tahu bagaimana penyaringannya. Jadi saringan itu bukan saringan hanya satu, tapi saringan ada dua sisi. Kalau ditinjau dari basor dan basirah. Kalau basor itu kan tatapan lahir. Nah, boleh jadi bagaimana minuman masuk, mana yang nanti dibuang, kebuang air kecil, dan mana yang akan menjadikan cairan dalam tubuh yang memperkuat tubuh. Kan itu ya. Iya. Itu kan lahirnya, tapi batiniahnya. Kalau sesuatu yang diharamkan masuk ke dalam tubuh, betul merusak kepada jaringan tubuh. Contoh minuman keras, narkoba, itu kan menghancurkan, merusak tubuh. Sesuatu yang jalannya normal itu darah ditekan menjadi cepat. Gitu. Nanti ketika situ sudah tidak ada, kebingungan itu darah. Sudah biasanya cepat. Makanya orang yang seperti ini akhirnya apa? Kecanduan seperti orang-orang gila, berani membenturkan tubuh ke dinding. Gitu, ya. Gitu. Nah, sekarang persoalannya, kalau ini halal, itu bagaimana pemilahan dalam tubuh menjadi karakter perbuatan. Ya, aplikasinya berarti ya. Iya, sekarang gini, ketika seseorang makanannya halal semua, halal, tidak ada yang diharamkan. Tapi mendapatkannya dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, mengambil hak orang lain dan lain sebagainya, ya, gitu. Kira-kira bagaimana pemilahan di tubuh ini? Itu rahasia Allah, Allah Maha tahu. Hari ini dia soleh karena makan yang diharamkan,
cara memperolehnya, bukan jenisnya. Sama Allah dipilahkan di sana. Tek, pemilahannya apa? Karena di situ nimbrung setan di dalamnya. Akhirnya apa? Mempengaruhi dalam tubuh aliran darahnya. Nah, mau sholat malas. Itu awalnya. Termasuk maaf ini yang makruh-makruh juga sama. Makruh-makruh awalnya nggak enak bau jengkol, nggak enak bau pete, mau berjamaah nggak jadi. Nah, kan sudah mulai itu, ya gitu ya. Yang makruh, mau saya nggak enak, malu berjamaah. Udah aja sholat sendiri, yang penting sholat. Mulai itu bergeser. Yang pahala 27 derajat jadi 1 derajat. Betul. Ini amal soleh loh. Ya, amal soleh. Baik, jamaah rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada, termasuk segenap yang ada di studio ini. Terkait dengan amal soleh, apa itu amal soleh? Amal soleh itu bukan sekedar amal baik. Baik itu dalam pandangan manusia. Ya. Amal soleh dalam konteks konsep Islam. Amal soleh itu adalah setiap perbuatan yang baik, sekali lagi, setiap perbuatan yang baik, yang dibenarkan, yang dicontohkan, yang ada dasarnya, baik dari Al-Quran, hadis Nabi besar Muhammad SAW, contoh dan dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, kaum salafus saleh, kita mengerjakan, niatnya karena Allah, itu amal soleh. Persoalannya ada orang yang berbuat kebaikan tapi bukan karena Allah. Mohon maaf, itu adalah perbuatan baik saja. Baik dalam pandangan manusia, belum tentu baik dalam pandangan Allah. Nah, ada orang yang begitu bagus perbuatan baik, tapi dia sendiri tidak bagus pada Allah. Tidak percaya. Gitu. Nah, berarti sudah ya, Pak Ustadz, berarti gini nih. Kalau ketika kita ingin setiap harinya atau kegiatan kita mau kerja atau mungkin ibu-ibu ke pasar, masak dan lain sebagainya, anak-anak sekolah, itu ada doa yang ketika kita mau keluar rumah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Betul. Dan itu mudah-mudahan menjadi suatu ketika kita keluar dari rumah itu adalah suatu ibadah ya. Iya. Ini kita berbicara kalau amal soleh, amal soleh itu ada awal, ada pelaksanaan, ada pengakhiran, gitu ya. Gitu. Kalau bahasa kita ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengakhiran, evaluasi nanti ujung-ujungnya. Ya. Nah, perencanaannya apa? Saya akan mengerjakan suatu pekerjaan. Misalkan saya akan ke kantor, itu kan amal soleh. Iya. Ya, amal baik. Kenapa? Karena di balik kerja saya, di belakang sudah ada orang yang menuntut nafkah. Maaf ibu-ibu, bapak yang memberikan nafkah, bapak? Enggak, barangkali Pak RT gitu. Pak RW. Gitu kan. Ya. Jadi ketika seorang suami akan melaksanakan kerja, itu direncanakan dengan matang. Saya akan berangkat, jam berapa berangkatnya. Nah, cuman kadangkala yang difikirkan itu saya nanti mencari jalan agar tidak macet. Nah, jarang berbicara ketika saya akan memulai berangkat diawali dengan sholat tahajud dulu bangun. Selesai sholat tahajud, saya ingin sholat hajat gitu ya. Selesai itu saya tutup dengan sholat witir. Beres, saya akan baca Quran. Beres, saya akan berzikir, memohon doa. Mandi, sarapan jika memang bukan Kamis dan Senin. Nah, kemudian saya akan memulai keluar dari pintu rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tengok ke belakang, istri sudah menanti, istri cium tangan kita, itu di program itu. Ya, cium tangan kita kecup kening istri, bukan ngejedotin kan. Gitu. Itu. Nah, ada anak-anak, apalagi kalau ada anak-anak di sisi kita, waduh, ini drama Indian ya, kata enggak jika gitu. Ya kan muslim seperti itu. Kalau seperti ini, Masya Allah, nikmat. Nah, ini sudah namanya perencanaan. Ketika dia melangkah, itu sudah mulai berbuat. Walaupun pekerjaannya belum sampai nih. Ya, dia sudah mulai melangkah untuk melangkah dalam pekerjaan. Nah, ketika Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka dari awal dia berangkat sampai dengan nanti dia pulang, semua bernilai ibadah. Amin. Tatapan kepada tatapan yang bukan haknya, yang tidak disengaja, ampunan Allah. Dengan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu amal soleh, sebuah kepasrahan pada Allah. Ya Allah, aku akan berbuat kebaikan
tanggung jawabku memberi nafkah atas keluarga, wahai segenap para bapak-bapak, suami-suami dari istri-istrinya, gitu maksud saya, ya, gitu. Atau remaja ya, yang memang belum punya istri, ya, gitu. Insya Allah ini amal soleh, melangkah seperti ini. Nah, perjalanan ini, sekali lagi, perjalanan dia itu semua, ketika ada duri di jalan dia singkirkan, ada paku, ada beling, ada batu, ada ranting, semua berhenti dari kendaraan. Kalau kita bawa mobil atau motor, kita singkirkan, itu sudah bernilai. Itu bahasanya iman. Iman yang teraplikasikan, terrealisasikan dalam wujud amal. Nah, itu amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan sekedar 5 waktu sholat, bukan sekedar puasa, zakat, haji saja. Hal yang sepele, senyum itu amal soleh. Ya. Nah, seperti senyumnya Pak Ustadz Kemal ya hari ini ya. Senyumnya sumringah ya, mudah-mudahan ini menjadi penyejuk buat kita ketika kita menatap dan juga mungkin saudara kita yang lainnya. Dan pemirsa Serambi Islami masih ada pembahasan kita lebih mendalam lagi, jangan kemana karena kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami. TVRI kami kembali. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi di Serambi Islami dan subhanallah ya, semakin tahu bahwa ternyata menebar kebaikan itu adalah di dunia dan merupakan ladang pahala buat kita semua. Nah, Pak Ustadz mungkin ada tambahan nggak kira-kira dalil ataupun ayat-ayat kaitan dengan tema kita berlomba dalam kebaikan? Ya, kita mungkin berbicara tentang kebaikan ini kan ada banyak. Betul. Bangun tidur kebaikan. Ya. Amal soleh. Kalau kita ikuti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau pas bangun tidur, yang dilakukan apa? Ayo Bu, apa Bu? Bangun tidur. Yang pasti apa? Ya pasti melek lah, gitu kan gitu ya, gitu melek. Hanya setelah melek ini orang beragam. Ada cepat bangkit langsung ke kamar mandi. Betul. Ada bangkit apa? Ambil HP. Ayo, Sekarang gitu kan. tujuh. Yang dekat ke muka kita saat tidur apa saat sekarang ini umumnya? HP ya. Apakah suami, istri, anak? HP yang paling dekat gitu sekarang. Maaf, saya yakin para pemirsa dimanapun berada, insya Allah enggak jauh beda ya gitu. Ya, yang paling dekat. Bayangkan bangun tidur bukan baca doa tapi HP dibukanya. Iya. Nggak ada urusan itu jam segitu. Apalagi bangun jam 3. Menelepon apa. Sudah tidak. Yang paling penting adalah duduk sesaat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah bangunkan aku dari kematian. Ingat. Ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ba'da ma amatana. Itu. Kita sudah dibangunkan setelah mati, amatana. Itu. Jadi bukan tidur bahasanya di sana. Sudah dimatikan, ya Allah. Makanya bersyukur. Orang-orang yang amalnya bagus, yang dekat dengan Allah, begitu bangun tuh, neteskan air mata. Tapi kalau kita ngegedein apa? Yang di pojok-pojok ini? Itu. Ya. Iya. Udah. Setelah itu baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan sebagian salafus saleh, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah, dia baca Fatihah 1 kali, Kulhu 3 kali, Falak Binas 3 kali. Mengawali. Kenapa? Aku akan berjuang untuk berbuat kebaikan sementara godaannya syaitan. Dari bangsa jin atau manusia. Rintanganku bisa alam. Betul nggak kira-kira? Iya, bisa alam. Kita naik motor, tiba-tiba angin datang, pohon di depan jatuh menghadang, ya kan, alam. Tapi dengan kita mohon pada Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi awal bangun sudah seperti itu. Kemudian apa? Bangkit. Kalau masih malas, tiba-tiba ngelihat bantal, lihat guling, pegang lagi, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil. Belum mempan sekali lagi. Belum mempan sekali lagi. Gitu. Sampai 3 kali nggak mempan.
kebangetan ya Bang. Ya. Kalau perlu memang dikasih cipratan air ya. Jadi bangun tidur sudah amal soleh ini. Sampai dengan membangun bangsa negara. Begitu melihat ada di satu pelosok di sana, ternyata ada seseorang, maaf, yang sampai dengan busung lapar, kelaparan, kemiskinan semua, maaf. Sayyidina Umar bin Khattab menangis jika mendengar ada hal seperti itu. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan. Dunia ini tak seberapa kemeriahan, kemegahan, dan kemuliaan yang diterima di dunia ini tak ada apa-apanya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kemuliaan yang paling istimewa itu nanti di akhirat sana. Nah, dunia tak seberapa, akhirat lebih utama. Rasanya perlu dibaca nih. Ya, Ad-Duha nih. Ya. Silahkan dibaca ayat 4. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Shadaqallahul azim. Ini di ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesuai dengan apa yang kita bahas barusan, bahwa yang akhir itu lebih utama daripada yang awal. Awal, betul. Walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih baik daripada yang, perlu diingat begini maksudnya. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ini kita di awal nih di sini sekarang ini. Berbuatlah kebaikan. Ingat, nanti kita kembali. Negeri kita bukan di dunia ini, tapi di akhirat. Ya, jadikan dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladangannya akhirat. Amal soleh kita itu lagi bercocok tanam. Jadi petani kita ini sekarang ini. Kalau padi yang ditanam, kita akan menuai. Ya padi. Tapi perlu diingat, di dunia ini, kalau kita nanam padi, pasti rumput mah jadi. Ada, betul nggak kira-kira? Iya. Tapi padi pasti dapat. Ya. Tapi kalau kita nanam rumput, padi jadi nggak? Nggak ada, itulah bedanya. Kalau kita berbicara akhirat, dunia pasti kebagian. Pasti ada. Ya. Tapi kalau kita hanya bicara dunia, amal itu hanya untuk dunia, bukan amal soleh, tapi amal perbuatan itu hanya coba untuk menumpuk, menggunungkan harta. Hanya ingin status sosial tinggi, mulia dalam pandangan manusia, tapi dia lupakan untuk kemuliaan dalam pandangan Allah, hanya melulu dunia, maka dia akan rugi. Ibarat dia tanam hanya rumput saja. Akankah dia menuai beras, padi? Tidak. Karena tidak satu pun beras atau padi akan tumbuh. Ya. Oleh karena itu, berdasarkan ad-dunya mazra'atul akhirah, mari kita sama-sama persiapkan nih. Ya, ini dunia ini sawah ladang kita, ya. Manusia sudah dimuliakan. Kalau dia punya tindakan di luar aturan Allah, maka itu namanya menjatuhkan harkat martabatnya sendiri. Itu di dalam surat At-Tin ada itu. Sudah manusia dimuliakan dengan pikirannya yang hebat, dimuliakan dengan hukum-hukum Allah yang diberikan, tapi dia tidak indahkan, pikirannya dia rusak. Dengan apa? Dengan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan agama. Betul. Ya, kemudian hukum-hukum agama tidak dia indahkan, maka Allah jatuhkan pada derajat yang hina sekali. Surat At-Tin perlu dibaca tuh, ayat 4 sampai dengan ayat 6 itu. Ya, rasanya ini juga perlu ibu-ibu lagi deh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Pak Ustaz Kemal nih, nanti kita akan bahas ya tadi tentang pembahasan tadi surat At-Tin ya, ayat keempat. Dan juga pemirsa Serambi Islami, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami.
TVRI kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah kembali lagi di studio dan pemirsa secara Islami semakin di sini berasa sekali ya. Ketika kita antusias untuk belajar, ternyata nih merasa seperti ada energi bahwa wah subhanallah, mudah-mudahan nih di subuh hari ini juga pemirsa ya, malaikat-malaikat Allah hadir nih. Jadi kita sambil berdoa, sambil berzikir, apa yang mau diminta mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Dan Pak Ustadz nih, pembahasan tadi mengenai surat Atin. Nah ini apa yang bisa kita ambil nih? Ya. Jadi sebelum mengambil itu, tadi katanya malaikat-malaikat Allah ada di sini. Iya. Kalau sampai ada yang nggak percaya, minimal Rokib Atid ada di kita. Oh, ya, minimal Rokib dan Atid ada di betul. kita. Ya, belum malaikat rahmatnya begitu banyak sekali. Betul. Bukan sekedar di kita, mereka-mereka yang mendengarkan, menyaksikan, menyimak. Insya Allah di sana malaikat rahmat ada. Amin, ya, amin, amin. Rahmat itu kan kasih sayang Allah. Betul. Kasih sayang Allah, setiap persoalan insya Allah akan disingkirkan. Nah, diganti dengan kebahagiaan, kesenangan, ketentraman. Sebagaimana tadi surat At-Tin dibaca di situ, ya. Walaupun memang diawali dengan surat At-Tin ayat keempat tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, katanya, ya. Sungguh kata Allah itu, laqad tuh. Sungguh gitu. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan atau kami ciptakan insan atau manusia itu sebaik-baik ciptaan. Apa? Allah berikan akal pikiran. Bayangkan kita bersyukur ya, ada ASEAN Para Games ya, yang sudah berlalu. Itu menembus batas untuk sebuah citra dan prestasi bangsa. Betul. Ya. Mereka semua melakukan satu kegiatan, dilombakan. Kegiatan yang dia lakukan itu dari mulai kecil boleh jadi dia laksanakan, menjadikan sebuah kebiasaan, bukan sekedar kebiasaan, tapi dia ingin menjadikan sebuah prestasi dan bisa menghantarkan negara ini, kalau nggak salah kelima dari dunia. Bayangkan, kelima dari dunia. Bersyukur rasanya. Ya, kita pun bangga, kita senang. Ya, ini bicara. Artinya apa? Allah berikan akal pikiran. Walaupun mungkin tangan tak ada, kaki tak punya, tapi bukan halangan untuk berprestasi. Itu amal soleh. Jadi ketika menyumbangkan karya untuk bangsa dan negara, itu besar nilainya. Berbeda cuma sendiri. Sendiri berbuat untuk dirinya sendiri, hanya olahraga dirinya, itu amal soleh. Kalau niat ya Allah untuk menyehatkan badan sendiri, lari sendiri, push up, pull up, itu amal soleh sepanjang karena Allah. Berbeda tentunya pahala ini dengan pahala ketika dia mengharumkan nama bangsa dan negara. Ini untuk para pemuda nih, gitu ya tentunya. Dulu bayangkan saja ketika negara ini belum berdaulat, belum dikatakan Indonesia, para pemuda itu bersatu seluruhnya. Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Sumatera, Yong. Itulah semuanya. Yang muda-muda. Bersatu mereka, Yong muda-muda. Kalau bahasa kita, yang muda-muda, gitu ya. Yang muda semua bersatu dengan berbagai keahlian, dengan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya, dengan berbagai keberanian dari sudut pandang masing-masing melihat satu, mereka satukan untuk satu kedaulatan. Negara Indonesia harus terwujudkan, kan gitu. Betul. Nah itu kan luar biasa kan, hebatnya ya, hebat. Ya tentunya segenap para pemirsa dimanapun berada, semua yang ada di studio ini, kita amal soleh itu ya tentunya sesuai dengan takaran diri. Betul. Ya, cuman jangan saya sudah berkarya, saya sudah berbuat ini untuk keluarga, saya berbuat untuk diri sendiri, jangan sebatas itu. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, kalau kita sudah dikasih, tapi disia-siakan, Allah sudah berikan akal pikiran, hukum Allah tidak diindahkan, maka kita langgar satu di antaranya, terpengaruh oleh minuman, terpengaruh oleh narkoba, terpengaruh dengan melihat gambar-gambar yang tidak baik. Ini wahai pemuda, remaja, anak-anak semua, ini maka di sininya namanya dirusak. Kalau dia sudah masuk ke dalam kancah candu,
setelah dia masuk di dalamnya bergelimang dengan maksiat dan dosa, maka asfala safilin, maka dia akan direndahkan serendah-rendahnya. Ya, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya apa? Terus berkarya, terus berbuat kebaikan. Jangan selesai diam. Kenapa? Ingat, musuh kita itu luar biasa. Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Siapa? Syaitan. Aduwwum mubin. Musuh yang nyata buat kita sekalian. Hati-hati, ya, hati-hati. Kita sudah berkarya, tapi kita diam. Kita sudah beramal soleh, ternyata kita diam, setan datang menggoda. Akhirnya jadi beramal buruk, beramal salah. Nauzubillah. Nah, Ya. sama sepertinya hari ini jamaah-jamaah kita yang ada di sini juga mau bertanya, mudah-mudahan menjadi kebaikan juga ya. Silakan yang mau tanya. Silakan tanya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Erna dari Majelis Taklim Darun Naim, ya, Baitur Rahim. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya kan waktu suami saya meninggal jadi Bapak RT ya suami. Sekarang, meninggal Pak. Lanjut. Terus sekarang saya gantiin bapaknya. Bu RT. Iya, Ibu RT. Terus di warga saya itu Pak ada seorang laki-laki suka masukin bawa ke rumah perempuan itu, dibawa masuk ke rumah orang laki gitu Pak. Terus saya bilangin jangan begitu, apakah saya dosa itu Pak negur dia itu ya. Soalnya kan kewajiban saya jadi Pak RT, Ibu RT. Gimana tuh? Mohon solusinya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Bu Erna nih pemimpin ya. Pemimpin warga, lingkungan rumah tangga. Dan sekarang perlu belajar juga nih sama Pak Ustadz Kemal ya sebagai seorang TNI supaya tegas, berani bertindak. Silakan Pak Ustadz. Baik, Ibu, begini, ada 3 tahapan untuk melaksanakan seperti itu. Wahai segenap pemirsa dimanapun berada, ini menjadikan kunci buat kita sekalian. Karena ketika seseorang hanya mencuri saja, dirugikan pada 2. Yang pertama orang yang dicuri, yang kedua dirinya berdosa. Berkah rezekinya akan hilang. Dan rahmat Allah akan diputus, hanya dirinya. Tapi ketika berbicara perzinahan itu, bukan hanya dirinya dan kedua orang yang melakukan. Tapi ingat, warga pun akan kena. Satu lingkungan, satu qaryah, satu kampung, bisa satu wilayah kena itu. Oleh karena itu, ini bukan ditangani hanya sekedar pribadi. Jadi yang pertama, kalau kita punya kemampuan untuk memberikan nasihat, nasihati dia, kasih tahu untuk tidak dilakukan lagi. Kedua, tentunya ada yang berwenang, ada yang terkait di sana, ya, terkait. Betul, itu adalah hak saya, itu ada hak pribadi. Dia suka dengan saya suka sama dia. Tapi perbuatan itu perbuatan nista, perbuatan yang tidak dibenarkan. Kepada mereka yang kebetulan pernah melakukan, sudah melakukan seperti ini, saat sekarang tinggalkan untuk selamanya, jangan dilakukan lagi. Intinya, bagi mereka yang seperti jadi Bu RT barusan, gitu, hendaknya datangi kita berbicara dengan perangkat yang ada, berbicara tentunya. Ya, kenapa? Karena masyarakat punya kewajiban untuk menghentikan perbuatan yang tidak baik. Karena dampak dari perbuatan itu akan terkait kepada lingkungan semuanya. Ya, RT kan 24 jam harus lapor. Siapa yang datang ke sana? Itu orang kok nggak lapor gitu. Apalagi perempuan. Cuman tentunya kalau begitu yang datang ternyata ibunya, jangan dimarahin. Tapi harus yang kedatangan orang tuanya tidak dikenal, ya tetap harus lapor. Verifikasi. Ya. Tapi kalau misalkan yang didatanginya ini umurnya 27 tahun, yang datangnya 19 tahun, dia ngaku itu adalah ibunya, itu bohong. Gitu. Masa ibunya 19 tahun? Iya, betul. Gitu, ya. Baik, jadi Bu, itu saja ya. Diri kasih tahu sesuai dengan kewenangan kita. Kemudian yang keduanya, hentikan dengan cara yang baik, tidak dengan anarkis tentunya, dengan pihak-pihak yang berwenang yang terkait, ya. Insya Allah gitu tentunya, ya, betul. Ya. Baik, kalau diketahui secara umum, ambil beberapa tokoh yang ada untuk berbicara bersama, ya. Jangan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, kita ini negara hukum, negara yang memang menjunjung tinggi ketertiban. Ya, segala hal persoalan diselesaikan dengan cara yang baik, tentunya itu harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jawabannya pas ya, sebagai nanti Ibu Bu RT nih ya. Dan satu lagi sebelah kanan saya siapa yang mau tanya? Satu aja ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Nama saya Muhammad Jaki Kipari dari Pondok Pesantren Papan. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita beristiqomah dalam kebaikan. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penting nih. Bagaimana kita istiqomah ya dalam kebaikan. Kadang jangan sampai kebaikan kita, mohon maaf ya, ini hanya karena ada keinginan sesuatu saya pura-pura baik. Nah, ini bagaimana menjaga istiqomahnya. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa, minta senantiasa dilindungi oleh Allah supaya kita istiqomah. Istiqomah kita seperti orang-orang yang sudah dijaga oleh Allah, para nabi, ya, dari mulai Nabi Muhammad SAW, sahabat Rasulullah SAW, salafus saleh dan orang-orang soleh yang lainnya. Ya. Yang kedua, teruskan perbuatan-perbuatan baik itu, jangan malas. Ya, maksudnya gini, jangan malas tuh. Kita tuh pengen menjaga istiqomah. Sudah kita kerjakan, rutin nih sholat tahajud nih kita. Tiba-tiba malas. Nah, ini yang dimaksud jangan malas. Apa kuncinya untuk supaya istiqomah? Rutin. Ya, rutinnya tahajud tadi, tahajud, duha, sholat berjamaah di masjid tepat waktu, ngaji Quran 1 hari 1 malam. Ya, nggak banyak-banyak lah 10 juz gitu ya. Gitu ya. Gimana ini supaya istiqomah seperti itu selain daripada doa tadi? Nah, setiap kali kita mau melakukan itu, kita jangan terhalang dengan aduh capek. Enggak. Cepat bangkit, cepat lakukan. Artinya kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim yang tadi. 3 kali baca la haula wala quwata illa billahil azim sambil bangkit, tapi jangan sambil diam gitu ya. Kemudian yang ketiganya berwudulah. Berwudulah. Kalau upayakan senantiasa kita punya wudu. Ya, Ustadz, ini gimana kita ini pengen langgeng nih wudunya, kan istiqomah itu namanya. Iya, caranya mudah sebetulnya. Belum punya wudu, kita cepat bangun ke tempat wudhu. Nah, itu istiqomah nantinya. Ya, kalau ternyata, ya Ustadz, saya tuh gimana caranya supaya pengen wudhu? Ya, bangun engkau dari dudukmu. Ya, mendekatlah ke tempat wudhumu. Wudhulah engkau di sana. Setelah wudhu, insya Allah, Allah akan jaga keistiqomahan kita. Kemudian yang keempatnya, tolong supaya istiqomah itu makan makanan yang baik-baik. Halal. Halal. Tapi tidak cukup hanya sekedar itu. Jangan kekenyangan. Kalau kenyang jelas males jadinya nanti gitu. Bawaannya malah mau tidur. Tidur aja. Ya. Selanjutnya puasa. Betul. Puasa, ya, puasa. Dan tambahkan selanjutnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Dengan berzikir insya Allah, ya. Amin. Nah, Pak Ustadz nih, ada dalil atau hadis yang perlu kita sampaikan ketika kebaikan ini mudah-mudahan ya kita bisa tularkan kepada keturunan, generasi dan sebagainya gitu yang akan datang. Gitu. Ya. Untuk kita ketahui bersama terkait dengan bagaimana kita melakukan amal soleh, dimotivasi itu. Ada hadis Nabi besar Muhammad SAW, idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin, sadaqatin jariyah, au ilmi yuntafa'u bih, au waladun salih yad'u lah, katanya. Ya. Nah, ini saya pikir pemotivasi kita nih. Betul. Hidup di muka bumi ini kita jelas kalau sekiranya kita mau terus mengalir sampai dengan kubur, sampai dengan nanti akhirat nanti sana, itu infak sodakoh kita, sodakoh kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ketiga, cetak anak-anak kita menjadi anak-anak soleh. Nanti akan mendoakan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan harapannya kita seperti hamba-hambanya Allah yang insya Allah ditunjuk sama Allah sebagai ahli surganya. Amin. Dan pemirsa Serambi Islami, masih ada kajian kita berikutnya dan tetaplah bersama kami di Serambi Islami. TVRI, kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah kembali lagi di studio dan Pak Ustadz ini luar biasa ya. Tadi kalau tidak salah tadi yang disebutkan sama Ustadz ini dalam hadis riwayat Muslim ya.
Saya bacakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini berarti hadis tentang amal soleh. Ini sudah menjadi suatu acuan buat kita ketika mungkin nanti kita punya keturunan, keluarga, dan anak-anak gitu ya. Kita latih bagaimana caranya untuk melatih dari mulai usia dini. Ya. Di hadis ini hadis yang memotivasi kita untuk beramal soleh. Kenapa? Amal soleh ini bukan sekedar untuk di dunia. Betul, mungkin dipergunakannya di dunia gitu. Akan tetapi nanti dia akan terus mengalir sampai dengan alam barzah atau sampai dengan akhirat. Tadi dikatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, orang-orang yang tidak direndahkan itu akan diangkat nanti derajatnya begitu tinggi di sisi Allah, akan dijaga di alam barzahnya, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman, beramal soleh. Insya Allah terus mengalir tak putus-putusnya katanya itu. Di dalam surat At-Tin tadi ayat 6 itu ya. Dikaitkan dengan hadis tadi ya. Jadi idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin katanya. Di mana mati atau meninggal anak Adam, putus semua amal-amalan. Ini harus disikapi dengan arif bijaksana. Asbabul wurudnya juga ada ini. Ini bukan berarti semua doa-doa orang tidak akan sampai pada kita, hanya anak saja, tidak seperti itu. Ini itu sebetulnya dimotivasi, engkau itu nanti satu waktu meninggal dunia, ini kan amal-amalan itu akan terputus. Engkau tidak beramal lagi gitu maksudnya. Coba engkau siapkan dari sejak sekarang. Apa? Sedekah jariah. Apa yang kau miliki ketika hidup, Anda jangan segan-segan. Untuk apa? Untuk bersedekah. Sedekah bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bahkan dengan senyum. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Nah, saya senyum nih. Nah, Ibu ke santri, ke Ustadz Mahfudz. Ustadz. Cuman kalau gitu-gituan terus orang kenapa nih, sakit apa? Ya. Jadi senyum ini adalah sedekah. Artinya senyum itu adalah amal soleh. Tapi senyum yang bukan senyum sinis. Sinisme. Lo. Mending lo ganteng, segitu cakep. Mending coba ngaca dulu. Nggak boleh itu ngomong kayak gitu. Itu amal buruk kayak gitu. Jangan ya. Jadi sedekah. Sedekah itu sekali lagi ada pembangunan masjid, kita coba ikut serta. Aduh ya Allah, saya tidak punya harta, tenaganya kita. Tidak mesti masjid saja. Dulu tetangga dengan tetangga, tetangga itu rumahnya, maaf, reot. Tetangga, reot itu bahasa itu apa ya? Mabruk. Reot atau apa? Ya, reot itu ya sudah gitulah ya gambarannya gitu lah ya. Gitu. Nah ini tetangga-tetangga semua pada kerjasama ngebantu, gotong royong, bahkan saling membantu. Apa yang dia tidak punya, saya berikan dulu. Sekarang susah. Makanan juga dulu ya, mau puasa, mau apa, saling kirim-kiriman gitu ya. Nah makin kesini makin udah bergeser budaya. Ada yang melaksanakan cuma satu orang, satu warga dikirim ke tetangganya, tetangganya malu, ngirim lagi, terakhir sampai lagi ke dia. Ini ke daging saya, gitu ya. Baik, ini sedekah jariah. Yang kedua, kalau itu bicara tentang kerja mendapatkan rizki, sedekah jariah. Baju bisa sedekah jariah. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun berada, kita kadangkala begitu terjadi ada bencana yang dikirim baju bekas, Masya Allah. Baju bekas ditempelkan, bukan tidak boleh, bagus sekali. Padahal mungkin di sana butuh makanan, gitu ya. Butuh apa lagi? Yang paling bagus memang butuhnya uang. Kasihkan uang, dia bebas beli apa aja ya. Jadi kalau orang-orang yang kena bencana, misalkan ternyata setiap orang nih, untuk bangunan rumah sekian, untuk nanti usaha sekian, semua dibagikan. Ya nggak usah gede-gede lah, satu orang 1 miliar. Gitu. Gitu, ya. Akhirnya paling repot kan kalau dikasih 1 miliar, orang pada ya Allah kapan bencana lagi. Cilaka seperti itu. Itu juga tidak mendidik dengan baik gitu ya. Yang terbaik itu adalah maksudnya
terlepas daripada masalah itu, ketika kita berjalan, kita di rumah punya banyak pakaian, coba kita kebetulan ada kendaraan, mau motor, mau mobil, jalanlah kita bawa, misalkan ada 5, berapa jumlahnya, daripada numpuk di lemari, lewat, ada, kasihan, ada tukang gali, ada orang-orang yang, maaf, orang yang patut untuk kita berikan pakaian, kasihkan, cocok dia, pas dia, bismillah kita bagikan, mau 1, mau 2, terus kemana jalan? Nggak bisa ya Allah, aku memberikan itu, tapi saya punya uang untuk membeli nasi bungkus hanya 5 saja, beli nasi bungkus 5, jalan di perjalanan, ada kelihatan orang yang duduk, kelihatan maaf, belum makan, kita berikan. Betul. Kalau hati baik, insya Allah dia tidak akan curiga. Tapi kalau hatinya ingin dipuji, pasti banyak curiganya yang lain, gitu ya. Baik, ini diantaranya kaitan dengan tadi, ya gitu. Kemudian yang kedua tadi dikatakan ilmu, ya ilmu yang bermanfaat. Kita dituntut untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Untuk apa? Amalkan oleh diri kita, berikan pada yang lain. Minimal anak, istri, suami, keluarga kita. Karena ketika ilmu itu nanti diamalkan oleh mereka, itu mengalir terus kepada kita sekalian, walaupun kita sudah meninggal dunia. Sekarang kita berbicara seperti ini, walaupun ibu-ibu sekalian, para santri, Ustaz Zul, masyarakat, kru semua, kita berada di sini, diamalkan nanti, kita sudah tidak ada, kita kebagian. Cuman gedenya siapa? Ya gedenya saya dong. Gitu. Enggak, ini mah bercanda aja gitu, bercanda. Sama-sama semua ya mendapatkan nilai di sisi Allah. Dan yang ketiga ini di samping engkau menuntut ilmu, engkau bekerja mendapatkan harta. Yang ketiga, engkau diberikan keturunan olehku, kata Allah. Didik anak-anakmu, karena anak-anakmu menjadikan harta istimewa nanti. Saat engkau berada di alam barzah, berenang dalam kengerian ketika itu, karena antara amal soleh dengan amal salah, lebih banyak amal salah, maka anakmu akan bermunajat pada Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itulah yang akan mengangkat dari ngerinya, dari bagaimana kita berada dalam buih dosa, berada dalam putaran atau pusaran kengerian di alam barzah. Anak mengangkat kita sekalian, karena Allah melihat, menatap, ini doa anak yang soleh, ya. Ya seperti anak-anak di pesantren kami, hampir setiap waktu sholat itu dia mendoakan untuk orang tuanya. Wajib ada doa bersamanya di sana, ya. Itu di pesantren Papan, di kami sana. Baik, itu saya pikir. Tapi catatan, punya anak dicetak soleh, didik iman pada Allah, didik ibadah dengan ilmunya, karena ada orang yang ibadah tidak dengan ilmunya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak, di dalam sholat harus dengan berbahasa Indonesia. Apapun ceritanya tidak bisa, itu perlu dengan ilmunya gitu, ya. Nah, kecuali gimana ini saya baru masuk Islam, saya sembunyi-sembunyi di dalam, nggak bisa bacaannya, kecuali bahasa Indonesianya. Nah, kalau hal seperti itu serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ke masjid belum bisa karena keluarganya belum ada yang tahu. Mau keluar takut nanti berdampak kepada ibu bapaknya mengusir, sementara dia masih memerlukan biaya dari orang tuanya. Dia cukup di kamar, dia setel TV, dia ikutin sholat di sana. Bagaimana? Allah Maha Tahu. Kamu laksanakan, kamu hafalkan, sudah kuat keyakinanmu, kuat keimanmu, masuklah ke dalam masjid, ikutlah berjamaah di sana. Ilmu yang kau hafalkan selama ada di dalam kamar, silahkan engkau pergunakan selanjutnya. Awal-awal, karena engkau baru masuk, sementara engkau akan mengerjakan sholat, ya sok, apa yang kira-kira mampu dan bisa, itu yang memandu kamu untuk nantinya. Mungkin sementara seperti itu. Nah, ini namanya mencetak anak-anak yang soleh ke depannya gitu ya, termasuk. Nah, Pak Ustadz, ketika kita nih beramal sedekah gitu ya, terus kita berbuat kebaikan tidak cuma hanya kepada hablum minan nas juga, tapi juga pada alam semesta. Ada faedahnya nggak ketika kita berbuat sedekah, juga sedekah gitu ya, maksudnya hablum minan nas dengan tetangga kita, ternyata justru Allah memberikan menghindari kita dari mara bahaya gitu juga ya. Terus mungkin musibah dan lain sebagainya. Sederhana, Bapak Ibu, para santri, pemirsa sekalian, ketika kita jaga hutan, ya, tidak akan ada longsor karena hutannya terjaga dengan baik, terpelihara dengan baik. Tapi ketika kita kasar terhadap hutan, kita coba tebangi, bahasanya illegal logging, tebangin pohon,
maka longsor terjadi, banjir di mana-mana, gitu ya. Sungai tidak dipelihara, itu kan lingkungan tuh. Ya, sampah kita buangkan ke sana, penumpukan sampah yang seharusnya air jalan dengan lancar terhambat oleh sampah-sampah, meluap naik ke atas, korbannya masyarakat di bantaran sungai tentunya. Betul. Seharusnya bantaran sungai tidak perlu dipergunakan untuk tempat tinggal, ini dipakai tempat tinggal. Kayu-kayu yang menghadang di bawah, menghadang arus air jalan, sampah nempel di sana. Akhirnya apa? Terjadilah insiden yang tidak kita kehendaki. Kenapa? Karena memang dibuat oleh diri kita sendiri, itu lingkungan. Kehijauan, hijau itu. Karena padahal udah pohon tinggi-tinggi bagus di wilayah satu gunung atau tiba-tiba ditebang, dijadikan pohon-pohon kecil. Padahal itu memang untuk serapan air. Betul. Pohon besar itu kan perbuatan kita. Logika dampak negatifnya ya terjadilah beberapa petaka yang tidak kita inginkan. Bayangkan di satu daerah yang begitu dingin tadinya, tiba-tiba terjadilah longsor sekaligus dengan adanya banjir bandang. Ya kita pernah mendengar ada di Ciwidey, ada di Garut terjadi. Mungkin ada beberapa hal yang seharusnya dijaga, mungkin tidak terjaga. Nah sekarang ke depan insya Allah kita menjaga. Nah menjaga itu adalah amal soleh, amal baik. Tapi catatan semuanya karena Allah. Begitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz ya, ini adalah keseharian kita ketika kita beraktivitas, ketika kita juga sama-sama dalam ibadah, juga karena lillahi ta'ala, karena Allah. Tambahan lagi Pak Ustadz, kira-kira memang dasar supaya sifat manusia kita kadang, mohon maaf ya Bu ya, suka lupa. Ya benar gak? Suka lupa ya. Ketika tiba-tiba, oh iya ya, baru hari ini belajar sama Ustadz Kemal hari ini, tapi ternyata sorenya, mohon maaf, kita lupa misalkan buang sampah sembarangan gitu ya, dan sebagainya. Nah, hal seperti ini yang perlu kita, terutama supaya amal ini adalah jadi amal kebaikan buat kita, bagaimana caranya ini supaya kita terhindar dari hal-hal seperti kayak kelupaan dan sebagainya. Iya. Kalau bicara tentang lupa, tadi kan sudah diberikan kunci sebetulnya untuk senantiasa mengingat akan Allah. Kalau senantiasa mengingat akan Allah, Allah akan jaga keterlupaannya, ya, gitu ya. Tapi kita harus melihat setiap perbuatan jahat itu akan diganti oleh Allah menjadi perbuatan baik. Kalau sekiranya orang itu mau berupaya untuk baik. Ini ada firman Allah sebetulnya. Ya. Nanti firmannya boleh dibacakan mungkin di segmen terakhir kita, dan juga jamaah yang ada di sini ya. Kita masih ada kesempatan satu lagi, dan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami. TVRI kami kembali. Alhamdulillah kita sudah kembali di sini, dan pemirsa Serambi Islami di segmen terakhir kita ini banyak sekali memang ilmu atau kajian kita. Tapi memang sebenarnya Pak Ustadz nih, ini ada adik-adik kita semua ini, mereka luar biasa nih belajar kajian tentang Al-Quran. Mungkin ada tambahan lagi kaitan? Untuk memperkuat bahwa kita ini kan kadang-kala suka lupa kita berbuat kesalahan gitu ya, kesalahan. Makanya Allah akan ganti nanti jadi kita berbuat kebaikan. Dengan catatan ya kita bertobat dari apa yang sudah kita lakukan. Ini di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-70. Ini rasanya dibacalah oleh salah seorang santri. Ya. Siapa? Santri Rafif ya, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Nah, ini ayat menjelaskan apa yang dilakukan dari kejahatan itu akan berubah jadi nanti kebaikan yang kita lakukan, ya, sepanjang kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya, itu. Baik, jamaah rahimakumullah, ada beberapa mungkin yang perlu kita catat
kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan ini, insya Allah ini terkait dengan beberapa ibadah tentunya ya. Gitu. Ini kami membaca di dalam sebuah kitab, ada kitab Nasihatul Ibad. Ini terkait dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Ada 3 hal yang terkait dilakukan oleh manusia, gitu. Dia akan mendapatkan keberuntungan, keselamatan, gitu. Yang pertama dikatakan di sini fakhasyatullah ta'ala fis-sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan rame-rame. Dalam sunyi, sepi atau dalam keadaan rame-rame. Takut. Jadi hati senantiasa takut pada Allah. Takut Allah mengazab. Takut Allah itu senantiasa melihat. Nah, ini adalah perbuatan baik. Itu sir dalam hati. Ini perbuatan hati. Yang kedua dikatakan bahwa wal qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana dalam keadaan miskin, fakir, ataupun dalam keadaan kaya. Suka ada orang miskin, tawadu, tapi kaya, sombongnya minta ampun. Ya, nah ini akhlak, ini perbuatan baik ini, ya, perbuatan baik. Dia akan menyelamatkan orang ini. Kemudian yang ketiga dikatakan lagi wal adlu fir ridha wal ghadab. Bersikap adil dalam keadaan dia sedang senang, ya, suka, ataupun dalam keadaan marah. Kadang-kala lagi suka, waduh semua. Tapi begitu marah, keluarlah suara-suara binatang untuk menghina orang. Tidak boleh. Ini amal soleh. Ya. Kemudian ada lagi, dikatakan seseorang kalau mengamalkan ini, Allah akan tinggikan derajatnya. Ya. Nah, di antaranya, jadi ketika seseorang derajatnya akan ditinggikan itu, ada fa'ifsa'us salam. Dia menebarkan salam. Assalamualaikum. Nah, ini amal saleh nih yang dianggap kecil-kecil tapi besar sekali, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini, ya, jadi menebarkan salam. Yang kedua, wa it'amut ta'am, memberi makan orang yang lapar, ya. Dan yang ketiganya dikatakan wassalatu billail wan nasu niyam. Salat malam ketika orang-orang sedang tertidur. Ini perbuatan amal soleh yang baik untuk mengangkat derajat seseorang. Dan yang ada 3 hal lagi ini perbuatan ini yang akan membuat orang itu akan diampuni dosa dan kesalahannya. Ada apa? Yang pertama faisbahul wudu'i fis sabarat. Berwudu walau dalam keadaan air dingin amat sangat. Yang keduanya wanaqlul aqdami ilal jamaah. Melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah atau termasuk pengajian seperti ini adanya, ya. Yang ketiganya adalah wangtizarus shalah ba'das shalah. Jadi menanti sholat untuk datang sholat. Ya, ini amal-amal soleh tentunya yang insya Allah akan membuat kita terampuni dosa. Amin. Termasuk derajat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya itulah mungkin sekaligus sebagai kesimpulan. Mari kita berdoa tentu pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi habli minas salihin, sama-sama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minal muttaqin. Rabbi habli minal muttaqin. Rabbi habli minal ulama. Rabbi habli minal umara. Rabbi habli minal umara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz, sungguh luar biasa di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi suatu buat kita dalam motivasi untuk selalu menebar kebaikan setiap waktu dan setiap harinya. Dan insya Allah kita ketemu lagi ya dengan tema juga mudah-mudahan pembahasannya lebih mendalam. Dan pemirsa insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
Salatullah salamullah ala Yasin Habib